saatnya kepalanya ditunduk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, semangat untuk beribadah walaupun hanya di rumah saja. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar akan boleh memuji dan memuliakan Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan dengan panggilan. Pakai gerakannya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan berkati kami sehingga kami dapat mengerti dan juga memahami cerita Tuhan. Amin. Hai adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Tentunya kakak harap semuanya tetap dalam keadaan yang sehat ya. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-22, yaitu kita akan bercerita mengenai Yesus yang utama. Untuk itu, mari kita dengarkan cerita Tuhan. Suatu hari, ada seorang pemimpin muda yang sangat kaya. Ia mempunyai banyak sekali harta. Apa yang ia inginkan, tentunya ia pasti bisa dapatkan. Nah, kemudian orang kaya ini mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Lalu ia pun ingin menemui Tuhan Yesus. Ia ingin menemui Tuhan Yesus untuk bertanya bagaimana caranya supaya bisa masuk surga. Lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus. Dan kemudian ia bertemu dengan Tuhan Yesus sehingga ia sangat senang karena telah menemukan Tuhan. Kemudian orang kaya itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku masuk surga? Lalu Tuhan Yesus pun menjawab, jika ingin masuk surga, harus menuruti segala perintah Allah. Kemudian orang kaya itu bertanya lagi, perintah apa yang harus dilakukan? Tuhan Yesus pun mengingatkan
kepada orang kaya itu tentang 10 perintah Allah. Orang kaya itu berkata lagi, Tuhan, semua saya sudah lakukan, apalagi yang kurang. Jika kamu ingin sempurna, pergilah dan jualah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin. Setelah itu datanglah kemari dan ikutilah aku. Nah, setelah mendengar jawaban Tuhan Yesus itu, orang kaya ini kemudian menjadi sedih dan juga kecewa. Dan ini membuktikan bahwa dia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan sebagai hal yang utama. Ia tidak bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama sebab ia hanya memikirkan apa yang menjadi kebutuhannya setiap hari. Untuk itu ia pergi dengan kekecewaan karena apa yang ia inginkan untuk dijawab oleh Tuhan tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Nah adik-adik, dari cerita Tuhan tadi, hari ini kita belajar bahwa mengikut Tuhan Yesus artinya kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Bagaimana menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup ini? Yaitu caranya adalah dengan kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya kita juga harus mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, bahkan teman-teman kita. Kita mengasihi Tuhan dan juga kita mengandalkan Tuhan. Mengapa harus mengandalkan Tuhan? Sebab Tuhan yang memiliki kehidupan kita dan Tuhan yang akan menolong kita untuk melakukan apapun yang akan kita lakukan, sebab hanya Tuhan yang dapat menjaga dan juga menolong kita. Untuk itu kita semangat menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam hidup ini, tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan, dan juga tetap tersenyum sehingga hari-hari kita selalu bahagia dengan dipenuhi ucapan syukur kepada Tuhan. Amin untuk cerita Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita Tuhan. Berkati kami, ajar kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya boleh dititipkan di orang tua, nanti akan diserahkan ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Beri. Selesai dan juga kembali melanjutkan